berbasis research, kemudian model pembelajaran outdoor, kemudian apa lagi? Ini bukan model tapi adalah semacam pembelajaran model apa nih ya? Lesson study ya. Lesson study itu adalah pembelajaran yang melibatkan kolaborasi dari beberapa orang guru ya untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Nah, videonya sudah diputar kemarin kan bagaimana lesson study itu, dan kemudian Anda juga mendapatkan pengetahuan tambahan dari Pak Ali dan Pak Jodio mengenai lesson study. Ya, jadi kita tinggal mengembangkan aja di sini dan Anda sudah mendapatkan informasi pengetahuan tentang itu. Jadi kita tidak usah bahas terlalu banyak supaya tidak overlap. Jadi fokuskan kepada PJBL, PBL dan outdoor mini research ya dan discovery learning. Nah, sebagaimana model tentu punya sintaks-sintaksnya. Jadi sintaks inilah yang mewarnai dari model tadi. Ya, model-model itu disusun berdasarkan teori-teori belajar. Jadi nggak sembarang kita bisa menghasilkan model. Ini merupakan proses yang panjang. Ya, dia berdasarkan analisis teori-teori belajar, kemudian efek nuturan, artinya efek penyerta dari model itu kepada siswa, pada guru, ya itu dibahas, kemudian memperhatikan situasi kondisi lapangan. Jadi kalau Anda ingin memilih sebuah model, perhatikanlah situasi atau kondisi yang berlaku di sekolah tersebut. Jangan memaksakan model kalau situasi kondisinya tidak mendukung. Ya, umpamanya model pembelajaran berbasis web. Ternyata di situ anak-anaknya nggak pandai IT misalnya, atau listrik di desa tersebut belum masuk. Nah, di model apa yang harus Anda kembangkan ya? Mungkin saja model outdoor. Ya, jadi jangan memaksakan model itu walaupun bagus, tapi jangan memaksakan itu berlaku di sekolah tersebut, di kelas tersebut, atau Anda lakukan di dalam pembelajaran. Karena banyak faktor yang harus kita perhatikan dalam memberikan sebuah model pembelajaran. Ya. Kemudian apa lagi? Minimal guru-guru itu minimal menguasai 4 model. Ya minimal. Ya, dengan harapan semakin bervariasi itu semakin bagus. Sehingga siswa tidak monoton. Siswa tidak bosan dengan model-model yang dipakaikan oleh guru. Ya. Untuk apa model ini digunakan? Untuk apa? Model digunakan untuk membantu kita dalam mencapai tujuan pembelajaran siswa tadi. Jadi, dengan kita mendesain berbagai macam model, maka tujuan pembelajaran akan tercapai. Ya. Jadi kalau anak didik kita senang, kemudian menyukai dan lain sebagainya, tentu apapun bisa kita masukkan. Apapun bisa dipahami. Dengan demikian tujuan pembelajarannya akan tercapai. Itulah tujuan utama pembelajaran. Bagaimana tujuannya bisa tercapai. Misalnya Ibu nih mau ke Angso Duo, bagaimana tujuan Ibu bisa tercapai ke Angso Duo? Ya, apa yang Ibu lakukan? Ya, kita harus gunakan transportasi, kita harus begini, harus begitu ya. Jadi cari informasi mengenai lokasi sehingga kita tidak salah sasaran, sehingga tujuan kita ke sana bisa tercapai. Pembelajaran juga begitu. Ini ada materi yang harus dikuasai siswa, ini kompetensi, apakah afektif, kognitif, psikomotor, ini harus dikuasai siswa. Bagaimana caranya? Maka kendaraannya adalah model, pendekatan, strategi, teknik. Ya, apa yang kita gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ya. Jadi oleh sebab itu kita harus menggunakan semakin banyak model, itu akan semakin bagus. Maksudnya punya kekayaan referensi tentang model. Kalau dulu ada 81 model, itu banyak sekali. Ya.
Nah, sekarang ini Anda bisa menambahkan lagi 6 model. Nah, kalau kita lihat kurikulum K13, isinya juga itu. Apa model yang dipakai dalam kurikulum K13? PJBL, Discovery Learning, Inquiry Learning, ya, kemudian Problem Based Learning, ya. Kenapa? Sekarang di isu yang lagi berkembang atau hasil penelitian yang mengatakan bahwa manusia itu, seseorang itu bisa survive, maju ke depan, bisa lolos ke depan, bisa bersaing ke depan, itu membutuhkan 4 keterampilan tadi. Keterampilan apa? 4 kemampuan tadi, skill tadi, yang 4C tadi, supaya dia bisa survive. Tidak hanya pintar kognitif, dia harus bisa kreatif, kritis, kemudian bisa berkomunikasi, bisa bekerja sama. Oleh sebab itu apa? Dalam pendidikan pada hakikatnya adalah usaha untuk merubah perilaku, ya, merubah perilaku seseorang. Ada bisa pendidikan formal, bisa pendidikan non formal. Kita ini formal nih untuk merubah perilaku. Perilaku apa? Ya bisa perilaku kognitif. Perilaku kognitif itu apa? Dalam pemahamannya, dalam pengetahuannya, dalam analisis sintesisnya, itu perilaku kognitif. Ada lagi perilaku apa lagi? Ya macam-macam ya. Jadi usaha untuk merubah itulah kita sebut dengan pendidikan. Usaha untuk merubah kreativitas, merubah kemampuan berpikir kritis, merubah kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk berkolaborasi, bekerja sama, itulah pendidikan. Ya, semuanya diarahkan untuk mencapai itu. Dengan apa ya tadi? Dengan penggunaan strategi, model, pendekatan, ya, teknik, media pembelajaran yang digunakan, apalagi segala cara, ya, tentu yang berhubungan dengan pendidikan. Karena itu dari hasil analisis para ahli, untuk orang ke depan yang bisa survive, yang bisa lolos untuk berjuang menaklukkan berbagai persaingan, adalah 4 keterampilan itu. Nah, sekarang lebih maju lagi. Lebih maju lagi siapa? Ya, ada 3 yang prediksi tahun 2030 itu untuk ini sebenarnya parameter ekonomi, ya, parameter ekonomi, ya, faktor-faktor yang bisa menyebabkan orang itu fit dari segi ekonomi. Apa itu? Ya, dia harus tahan banting, bisa menaklukkan semua permasalahan, problem kompleks problem solving. Nah, kemudian harus tahan banting, anti stres, ya. Jadi toleransi stresnya tinggi. Jadi tidak hanya dengan sedikit-sedikit aja orang itu down. Sedikit ada cobaan, sedikit ada tantangan, sedikit aja orang itu menjadi mundur. Nah, itu yang harus dihindarkan, harus ditaklukkan. Kemudian harus resilience. Resilience itu punya daya tahan terhadap berbagai tantangan dan cobaan. Harus tahan banting, istilah kita. Dengan apapun godaan, cobaan yang menerpa dia tetap adaptif, dia tetap survive. Ya, nah sama dengan begini, apapun godaan, cobaan kita, ya penyakit, ya gangguan kesehatan, ya gangguan proses pembelajaran dari yang dulu daring, dari dulu luring sekarang menjadi daring, itu kan memberikan tekanan bagi kita. Nah, jangan sampai Anda ada yang langsung down. Bu, tugasnya terlalu banyak, Bu. Bu, ininya terlalu banyak, Bu. Bu, kami sudah overload dengan tugas, Bu. Kami sudah kaku, pantat kami duduk di kursi, Bu. Seminggu sekian-sekian jam, Bu. Sudah hampir 2 tahun loh, Bu, kami duduk di kursi ini, kursi kerajaan ini. Kan ada juga itu kan. Misalnya di ruangan kelas, di ruangan tempat tidurnya atau di meja belajarnya. Sudah hampir 2 tahun kami duduk di sini, Bu. Tiap hari mayoritas di sini duduknya untuk belajar. Ya, belajar online dengan Zoom. Ya. Nah, jadi Anda harus tahan banting. Nah, itu yang maksud dengan resilience.
Kemudian Anda harus apa lagi? Harus flexibilitas kognitif, artinya harus tidak kaku dengan pengetahuan. Ya, Anda bisa cari dari informasi digital, ya, tidak terpaku dengan pengetahuan yang diberikan dosen, tidak saklek gitu dengan pengetahuannya, ya. Jadi bisa fleksibel, ya. Jadi itu yang dibutuhkan sekarang. Nah, oleh sebab itu semua segenap kegiatan pendidikan harus diarahkan ke itu. Kendaraannya apa? Ya, pendekatan, strategi, model, apalagi media pembelajarannya harus diarahkan untuk mencapai itu, mencapai kompetensi atau skill-skill tadi. Nah, dari hasil literatur, ternyata model yang bisa memfasilitasi itu ya salah satunya adalah PJBL. Kemudian apalagi PBL, ya, kemudian indoor dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu Anda rancanglah sesuai dengan materi yang Anda beli, kira-kira bagaimana proses pembelajaran sesuai dengan model tadi. Oleh sebab itu di RPS, ya, di RPS itu dikembangkan bagaimana Anda bisa memodifikasi model untuk arah tersebut, untuk pencapaian skill-skill tersebut. Nah, di sekolah nanti Anda juga seperti itu. Jadi tidak zamannya lagi anak didik kita di sekolah itu hanya kita berfungsi sebagai transfer pengetahuan. Orang tidak perlu transfer pengetahuan itu tidak perlu dari guru sekarang. Ya, kalau itu yang Anda anut, termasuk dalam kuliah Anda akan ketinggalan zaman. Kalau dari guru, Anda hanya berada di informasi lokal saja. Tapi kalau Anda menggunakan informasi digital, Anda bisa menjelajah dunia. Informasinya lebih kaya. Dan itu pun akan memberikan fondasi yang besar Anda, yang kuat untuk Anda bisa menaklukkan tantangan tadi. Ya. Jadi tidak zamannya untuk ke depan, guru itu hanya memfasilitasi lagi. Bukan berarti guru itu tidak boleh menuntut pengetahuan, itu penting. Karena apa? Kalau misalnya ada pengetahuan yang salah, yang berkembang di anak didik kita, itu yang kita luruskan. Oleh sebab itu guru harus lebih dari anak murid. Jangan sempat anak murid lebih dari kita. Ya, karena banyak tantangan ke depannya. Kalau misalnya anak murid kita melangkah 10 langkah, kita harus bisa melangkah 1000 langkah, 100 langkah. Artinya apa? Ketika ada gangguan, ada hal-hal yang tidak benar dalam bersama anak didik kita bisa meloncat ke depan untuk menahannya. Tapi kalau seandainya kita anak murid kita melangkah 10 langkah, kita hanya 3 langkah misalnya, bagaimana kita bisa mengendalikan siswa tadi? Bagaimana kita bisa mengarahkan siswa tadi? Kita ketinggalan di belakang. Nah, contoh ringan saja, kalau guru kurang pengetahuan IT-nya, anak didik kita lebih. Dia bisa mengakses berita-berita negatif. Kita aja masih gimana ya cara buka Google, gimana ya cara ini, akan kalah dengan anak murid kita. Sehingga perilaku-perilaku yang tidak kita inginkan itu tidak bisa kita stop. Ya, anak didik kita tidak bisa kita rubah perilakunya. Jangan sampai ini terjadi. Ya, kita harus lebih pintar dari guru. Ya, kita harus lebih pintar dari anak didik kita. Nah, itu yang harus Anda camkan ke depan. Kalau sempat Anda di belakang itu dalam segala hal, dalam hal sikap, emosi, kemudian pengetahuan, dah berabil. Oleh sebab itu, menjadi guru tidaklah mudah. Profesinya bukanlah profesi yang gampang. Kalau di luar negeri itu untuk profesi guru itu memang betul-betul orang yang terpilih. Tidak sembarang orang. Karena bebannya besar. Dia akan mencerdaskan generasi bangsa, pelanjut tongkat estafet pembangunan ini. Pelanjut generasi bangsa ini ke depan. Mau jadi apa? Mau maju atau mundur tergantung generasinya. Jadi tidak sembarang-sembarang orang milih sebagai guru. Nah, Anda terpilih saat ini. Berarti adalah orang-orang yang terpilih.
Nah, nanti dari sekian ini, Anda akan dipilih lagi. Ibarat kita memeras sanpan, itu akan diperas lagi siapa yang paling berbobot. Itulah nanti yang akan menjadi guru dalam persaingan dunia kerja. Ya, nah, bagaimana Anda bisa lolos dalam persaingan tadi? Ya, tingkatkan kemampuan kompetensi diri Anda. Anda bisa komputer, Anda bisa bahasa Inggris, Anda bisa skill-skill yang lain, Anda bisa agama Anda oke, dan lain sebagainya. Kemampuan komunikasi Anda oke, kemampuan kerjasama Anda oke, kreativitas Anda oke, kemudian berpikir critical kemampuan berpikir kritis Anda oke. Nah, itu yang dibutuhkan saat ini. Ya. Jadi jangan sampai kita kalah. Karena guru itulah agen pembaharuan. Nah, mata kuliah model memfasilitasi itu sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan-tujuan skill-skill tadi. Cobalah Anda mau ke sekolah, pasti itu spanduknya, slogan-slogannya. SMA sekian-sekian, bertujuan untuk pembelajaran, bertujuan untuk meningkatkan kreatif, C kedua, kritikal, C ketiga, komunikatif, C keempat, kolaboratif. Nah, untuk saat ini yang diperlukan. Ya. Nah, sekarang Anda mendesain pembelajarannya sesuai dengan model-model yang kita sodorkan tadi. Harusnya dari model yang disodorkan tadi Anda harus bisa inovasi. Anda selipkan unsur inovasinya sehingga anak-anak didik kita tidak bosan ya. Ya, bisa inovasinya dalam hal inovasi digital atau inovasi-inovasi lain. Sehingga pembelajarannya menjadi menyenangkan. Oke, kita sudah dibagi beberapa kelompok kemarin ya, 6 kelompok ya. Ya, kelompok siapa yang tampil hari ini? Kan kemarin karena untuk memilih kelompok itu kan cukup menyita waktu perkuliahan, maka Anda silakan menetapkan kelompoknya. Ini ada A, C. Jadi ada kelompok dari A, kelompok dari C satu-satu. Silakan, siapa yang tampil? Sudah diapakan kemarin? Sudah ditetapkan kemarin? Udah ya? Udah, Bu. Nah, udah. Silakan di kelompok dari A dulu. Jadwalnya sekarang kan C ya. Dari kelompok C dulu satu orang, kemudian kelompok A satu orang. Tentang model apa sekarang? Pembelajaran outdoor, Bu, kalau dari reguler A. Outdoor. Kalau reguler C? Reguler C yang pembelajaran apa? PBL, Bu. PBL. Nah, pembelajaran outdoor ini Ibu kira menarik untuk dilakukan pada saat pandemi sekarang ini. Karena apa? Karena anak didik kita itu sudah terkungkung oleh pembelajaran online di rumah. Ya, dia perlu refreshing keluar, udara segar. Nah, bagaimana Anda mendesainnya melalui pembelajaran daring itu akan sangat bermanfaat sekali. Cobalah kita kalau Anda kan selama ini di rumah, di kamar aja terus, kemudian pergi keluar, hirup udara segar di luar, akan ada asupan energi positifnya untuk anak didik kita. Lagi kalau misalnya untuk pembelajaran lingkungan, pembelajaran tumbuhan atau hewan, dibawa anak didik itu keluar. Nah, Anda desainlah bagaimana manajemen Anda lewat pembelajaran daring. Tidak harus Anda harus bergabung langsung bersama siswa itu bersama ke lapangan. Ya. Nah, jadi bisa Anda kontrol dari sini. Saya Ibu nih dengan Dwi Susilawati, dia melihatkan rekaman dia berada di luar. Ya, misalnya dengan video, apakah dengan Zoom. Saya lagi di sini Bu, nih tumbuhan apa nih Bu? Ini. Oh saya menemukan tumbuhan baru Bu, yang belum pernah saya pelajari.
ini gambarnya seperti ini, kira-kira apa ya spesiesnya ini, Bu? Ayo kita klasifikasikan bersama. Jadi menemukan sesuatu yang baru itu akan akan apa namanya? Akan mendapat peluang ya daripada kita hanya duduk diam manis duduk di depan kamera seperti ini. Ya, buktinya kalau misalnya Ibu lagi ngajar nih ada yang mahasiswa yang berada di tengah sawah. Dia akan memperlihatkan lokasinya. Bu, saya ada di tengah sawah, Bu. Ini sekarang lagi petir, Bu, lagi hujan nih. Saya lagi di pondok-pondok tengah sawah nih, lihat, Bu. Nah, jadi kan lebih segar gitu ya. Jadi lebih tahu suasana. Daripada Anda duduk di depan di ruangan itu, di kamar belajar Anda, kamar tidur Anda 1,5 tahun, hampir 2 tahun ya, Anda kuliah, kampus Anda bawa ke dalam rumah, ya, kampus di dalam rumah, bayangin, pemerintah tidak perlu lagi ngeluarin biaya untuk membuat kampus, ya, cukup rumah Anda, kamar 3x4 Anda dijadikan kampus untuk Anda, ya, kan syukur tuh hemat biaya, hemat dana, nah, bayangin itu. Apakah Anda tahan terhadap seperti itu terus? Belum dari pagi ke pagi, oh kuliah jam 7 duduk lagi di sana. Ada 4 mata kuliah duduk sampai sore, sehingga ada paku. Anda seolah tertancap di sana selama 1,5 tahun ya. Jadi oleh sebab itu Anda perlu penyegaran udara segar bagaimana kita bisa keluar. Oke. Untuk sebenarnya Ibu ingin yang outdoor ini Anda keluar nih. Ya. Outdoor Anda bisa, ayo kita menikmati misalnya ada danau, kita lihat kan danau di apa Anda, di Zoom atau di HP Anda. Kita berbagi suasana. Anda kirim ke kita, kan bisa juga kita cuci mata, tidak harus ke mall ya. Oke, silakan kelompok A ya, sambil Ibu membuat absensi akadnya. Presentasi. Kelompok C duluan. Maaf Bu, nggak bisa share Bu, belum dijadiin admin. Kenapa Anda bisa share? Siapa moderator, apanya, hostnya? Host dong, siapa dong? Siapa yang bisa men-share apanya, hostnya? Udah? Ya, udah bisa share enggak? Tolong dibagikan itunya ya. Udah Bu. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Ilmillah dari kelompok 2 akan mempresentasikan model pembelajaran PJBL. Baiklah, presentasi pertama akan dimulai oleh Hayusin Ajengbira. Jadi untuk bab pertama itu ada 4 pembahasan. Yang pertama ada pendekatan, kedua teknik, ketiga model, dan keempat strategi. Pendekatan pembelajaran adalah suatu rangkaian tindakan pembelajaran yang dilandasi oleh prinsip dasar tertentu, seperti filosofis, psikologis, didaktis, dan ekologis yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran tertentu. Pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa yang mana tujuannya agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui beberapa tahapan, seperti mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran.
Kemudian, teknik merupakan cara mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Teknik pembelajaran adalah cara-cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Guru dapat berganti-ganti teknik pembelajaran meskipun dalam koridor metode yang sama. Satu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun berdasarkan pendekatan yang dianut. Teknik yang digunakan guru tergantung kepada kemampuan guru atau siasat agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik. Model merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Model pembelajaran Project-Based Learning atau PJBL merupakan model pembelajaran yang kegiatan belajar mengajarnya berbasis proyek. Model PJBL merupakan pembelajaran yang inovatif yang berpusat kepada siswa dan menempatkan guru sebagai motivator dan fasilitator, di mana dalam hal ini siswa diberi peluang untuk bekerja secara otonom, mengkonstruksi belajarnya. Model pembelajaran berbasis proyek, siswa merancang sebuah masalah dan mencari penyelesaiannya sendiri, sehingga mampu meningkatkan kreativitas siswa untuk memunculkan penyelesaiannya sendiri, membuat kegiatan pembelajaran lebih bermakna sehingga mudah untuk diingat. Strategi, kata strategi berasal dari bahasa Latin strategia yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Strategi pembelajaran terdiri dari metode dan teknik yang akan menjamin bahwa siswa akan betul-betul mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi juga dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, serta tujuan khusus pembelajaran yang dirumuskan. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang mengacu pada berbagai metode pembelajaran dan didasarkan atas kerja kelompok di mana siswa saling bekerja sama dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya akan dibahas oleh Meli Hartati. Baiklah, selanjutnya Project-Based Learning. Project-Based Learning merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Model pembelajaran berbasis proyek merupakan pembelajaran inovatif yang berpusat dan menetapkan guru sebagai motivator dan fasilitator, di mana peserta didik diberi peluang bekerja secara otonom mengkonstruksi belajarnya. Karakteristik model Project-Based Learning atau PJBL, model pembelajaran merupakan komponen penting dalam kegiatan belajar. Tidak semua karakteristik dari model pembelajaran tersebut cocok dengan karakteristik yang dimiliki peserta didik. Karakteristik model PJBL yaitu tugas dilakukan secara mandiri, dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga pemaparan produk. Kedua, peserta didik bekerja penuh terhadap proyek yang akan dihasilkan. Yang ketiga, proyek melibatkan peran teman sebaya, guru, orang tua, bahkan masyarakat. Yang keempat, melatih kemampuan berpikir kreatif. Yang kelima, situasi kelas sangat toleran dengan kekurangan dan perkembangan gagasan. Kelebihan dan kelemahan model Project-Based Learning. Kelebihannya yaitu
meningkatkan motivasi, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, meningkatkan kolaborasi, pentingnya kerja kelompok dalam proyek, memerlukan peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang keempat, meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Bila diimplementasikan secara baik, maka peserta didik akan belajar dan praktik dalam mengorganisasi proyek, membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber belajar, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik, dan membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Model PJBL yaitu satu, membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk, membutuhkan biaya yang cukup, yang membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar, membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai, tidak sesuai untuk peserta didik yang mudah menyerah, dan tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan. Yang keenam, kesulitan melibatkan semua peserta didik dalam kerja kelompok. Mau kok putus? Baiklah, kalau begitu akan saya lanjutkan. Baiklah, selanjutnya yaitu sintak model PJBL yaitu pertanyaan mendasar, dosen yang kelima menguji hasil dan tentang evaluasi pengalaman belajar. Selanjutnya dijelaskan oleh Nailo. Baiklah, materi ini akan membahas tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Gangguan pada sistem pencernaan makanan. Kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan yang sering kita dengar yaitu penyakit MAH. Di samping penyakit ini, ada beberapa lagi yang perlu Anda ketahui, antara lain ulkus atau tukak lambung. Ulkus merupakan suatu penyakit pencernaan yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada selaput lendir karena faktor-faktor psikosomatis, toksit, atau akibat bakteri Streptococcus. 2, ada kolik, yaitu penyakit ini memperlihatkan gejala rasa nyeri pada perut. Kolik disebabkan oleh makanan yang mengandung zat-zat perangsang seperti cabai dan lada. Ketiga, ada parotitis. Parotitis merupakan penyakit radang pada kelenjar parotis yang biasa dikenal dengan penyakit gondong. Keempat, ada peritonitis. Penyakit ini merupakan infeksi pada rongga perut. Kelima, ada konstipasi atau sembelit. Sembelit adalah gangguan pencernaan di mana penderitanya mengalami sulit buang air besar karena feses yang terlalu keras. Keenam, ada penyakit diare. Diare ini adalah kelainan pencernaan yang disebabkan adanya infeksi pada kolon yang disebabkan oleh bakteri. Penderita diare ketika buang air besar, fesesnya encer. Apabila tidak segera dicegah, dapat menimbulkan dehidrasi. Ketujuh, ada appendicitis. Appendicitis yaitu peradangan pada bagian usus besar yang kita kenal sebagai appendix atau usus buntu atau umbai cacing. Kedelapan, ada malnutrisi. Malnutrisi sangat berbahaya yaitu karena kwashiorkor. Karena penyakit ini dapat mengakibatkan sel-sel pankreas atrofi atau penyusutan organ dan kehilangan banyak retikulum endoplasma. Akibatnya, pembentukan beberapa enzim pencernaan dapat terganggu.
RPP materi model pembelajaran project based learning. Sekolah yang kami pakai adalah SMA Negeri 2 Siak, mata pelajaran biologi pada kelas 10 semester ganjil pada tahun 2018-2019. Waktu yang diperlukan 4 jam pembelajaran. Kompetensi inti tentang materi ini yaitu kompetensi inti 3, yaitu 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bagian kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti 4 yaitu mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kompetensi dasar ya terdiri atas 3.7, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. 4. Dengan indikator, yaitu mencontohkan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan dan menganalisis gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan. 4.7, menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan dengan indikator 4.7.1 menyajikan laporan mengenai keamanan pangan. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat mencontohkan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan melalui kegiatan tanya jawab. 3.7.2, siswa dapat menganalisis gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan melalui kegiatan diskusi. 4.7.1, siswa dapat menyajikan laporan mengenai keamanan pangan melalui kegiatan diskusi. Materi pembelajaran sistem pencernaan pada gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan. Pendekatan metode, pendekatan yang kami gunakan pendekatan saintifik, model project-based learning, metode diskusi dan penugasan, tanya jawab, serta eksperimen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Nailul, yaitu F, kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Alokasi waktunya 5 menit, nilai karakternya religiusitas. Deskripsi kegiatan, guru memberikan salam, dilanjutkan dengan meminta salah seorang peserta didik untuk memandu doa, menanyakan kabar serta mengecek kehadiran peserta didik, menunjuk salah satu peserta didik memimpin menyaksikan satu lagu nasional, menghubungkan dengan materi sebelumnya. Guru bertanya mengenai pembelajaran sebelumnya mengenai organ penyusun sistem pencernaan manusia. Sebelumnya, kalian telah belajar mengenai organ pencernaan manusia. Apa saja organ penyusun sistem pencernaan? Next time. Deskripsi selanjutnya, guru memberikan motivasi dengan cara menampilkan video atau leaflet kesehatan organ pencernaan, menjelaskan kompetensi dan indikator pembelajaran yang akan dicapai, dan teknik penilaian yang akan dilakukan. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan, termasuk penguatan nilai-nilai karakter dan peningkatan keterampilan abad 21 sesuai tautan KD dan KI. Menyampaikan lingkungan dan teknik penilaian yang akan digunakan, termasuk penilaian kemampuan literasi dan penguatan pendidikan karakter. Next slide.
Udah, Ci. Masih selain tadi, Nay. Yang kedua, kegiatan inti. Sintak modelnya, penentuan pertanyaan mendasar. Deskripsinya, guru menyajikan bahan kajian berupa gambar atau video mengenai penyebaran penyakit. Yang selanjutnya, guru meminta siswa untuk mengungkapkan permasalahan yang sering mereka alami mengenai sistem pencernaan. Guru menentukan fokus beberapa permasalahan yang dapat diselesaikan. Alokasi waktunya 10 menit. Sintak kedua, mendesain perencanaan proyek. Deskripsinya, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Guru dan siswa menekan permasalahan yang diselesaikan oleh masing-masing kelompok yang dapat berbeda satu sama lain. Guru menyampaikan tugas proyek yang akan dibuat siswa. Guru membagikan LKPD dengan alokasi waktu 10 menit. Karakternya, kemandirian, gotong royong, penumbuhan karakter berbasis kelas. Next slide. Sintak ketiga, menyusun jadwal. Deskripsinya, siswa secara mandiri melakukan pengumpulan data mengenai permasalahan timeline proyek yang akan dikerjakan. Siswa dibimbing oleh guru untuk menentukan deadline proyek yang akan dikerjakan. Siswa menyusun media yang akan digunakan serta menjelaskan alasan penggunaan media tersebut. Siswa menyusun proposal mini untuk proyek yang akan dibuat dengan alokasi waktu 50 menit. Yang ketiga, kegiatan penutup. Deskripsinya, guru memfasilitasi dalam menemukan kesimpulan dari pembelajaran yang dilakukan melalui mereview indikator yang hendak dicapai pada hari itu. Yang kedua, guru meminta beberapa peserta didik untuk mengungkapkan manfaat mengetahui konsep gangguan fungsi pada sistem pencernaan. Untuk pertemuan kedua, yang pertama kegiatan pendahuluan, deskripsinya guru memberi salam, dilanjutkan dengan meminta salah seorang peserta didik. Apa namanya? Cukup satu pertemuan aja, jadi sudah tergambar nanti itu. Next, Nay. Next, Nay. Itu tentang penilaian. Penilaian proses dan hasil belajar. Penilaian pengetahuan yaitu teknik penulisan tertulis, hasil belajar harian. Yang kedua, penilaian keterampilan, produk, atau laporan mengenai gangguan pencernaan dengan media esai, poster, dan media digital. Yang ketiga, penilaian sikap, observasi tentang nilai-nilai karakter yang terbangun dan tertanam dalam diri peserta didik dan dituangkan dalam jurnal. Instrumen penilaiannya, pengetahuan, pilihan ganda, keterampilan, rubrik penilaian, sikap, jurnal pengamatan sikap. Media, alat, bahan, dan sumber belajar. Media atau alatnya LCD, proyektor, dan laptop. Sumber belajar, buku yang diterbitkan oleh Wah Anhori dan Joko Martono 2017, Biologi untuk SMA dan MA kelas 11, Depdiknas Jakarta, dan Ari Sulistiorini 2017, Biologi 1 untuk SMA dan MA kelas 11, Perpus di Depdiknas Jakarta. Saya kembalikan ke moderator. Siapa moderatornya?
Siapa moderatornya tadi? Nailul, Bu. Silakan. Dan untuk selanjutnya akan dilanjut kelompok kelas A. Jadi silakan bertanya, disimpan dulu ya, nanti kita presentasi semua supaya lebih ini. Nanti takut yang kedua tidak bisa presentasi. Silakan. Yang outdoor. Yang A siapa? Terima kasih. Perni Nailul. Yang share screen itu Zulhidayati. Naik. Oke. Minta tolong share screen ya, Zul. Baiklah, sambil menunggu Zulhidayati share screen, izinkan kami memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas reguler A 2018 di sini akan mempresentasikan mengenai model pembelajaran outdoor. Untuk anggota kelompok 3 itu ada saya sendiri, Perni Juliansi, kemudian ada Kamelia, Zulhidayati Pratiwi Putri, Harnelisa, Lisa Andriani, dan Reza Pramesti. Selanjutnya untuk penampilan slide pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Langsung saja untuk konten yang akan kami bahas, yakni yang pertama itu konsep belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran berlangsung dalam suatu proses yang dimulai dengan perencanaan berbagai komponen dan perangkat pembelajaran agar dapat diimplementasikan dalam bentuk interaksi yang bersifat edukatif dan diakhiri dengan evaluasi untuk mengukur dan menilai tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan. Menurut Hanafi 2014, halaman 67. Next, put. Pembelajaran tidak terjadi seketika, melainkan berproses melalui tahapan-tahapan yang dicirikan dengan karakteristik tertentu, antara lain, yang pertama itu melibatkan proses mental siswa secara maksimal dalam proses pembelajaran. Kemudian membangun suasana dialogis dan proses tanya-jawab secara terus-menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa yang pada gilirannya dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. Next. Yang kedua itu model pembelajaran. Model pengajaran atau model pembelajaran merupakan rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, mendesain materi-materi instruksional, dan memandu proses pengajaran di ruang kelas atau di setting yang berbeda. Setiap model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang keempat, memiliki bagian-bagian model seperti sintak, prinsip reaksi, sistem sosial, dan sistem pendukung. Selanjutnya, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Selanjutnya, adanya desain instruksional atau persiapan mengajar dengan berpedoman pada model pembelajaran yang dipilih. Metode pembelajaran merupakan media transformasi dalam pembelajaran agar kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran tercapai. Metode yang bervariasi sesuai dengan kompetensi yang diharapkan akan merangsang minat dan motivasi peserta didik. Dengan motivasi yang kuat, maka prestasi belajar akan meningkat. Demikianlah presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Kamelia. Pada Kamelia, disilahkan. Baiklah, selanjutnya itu ciri-ciri metode pembelajaran. Yang pertama, bersifat luas, fleksibel, dan memiliki daya yang sesuai dengan watak murid dan materi.
Yang kedua, bersifat fungsional dalam menyatukan teori dengan praktik dan mengantarkan murid pada kemampuan praktis. Yang ketiga, tidak mereduksi materi, bahkan sebaliknya mengembangkan materi. Keempat, memberikan keleluasaan pada murid untuk menyatakan pendapat dan mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat, terhormat dalam keseluruhan proses pembelajaran. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan metode pembelajaran. Yang pertama, metode yang digunakan dapat membangkitkan motivasi, minat, dan gairah belajar murid. Yang kedua, metode yang digunakan dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian murid. Yang ketiga, metode yang digunakan dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk mewujudkan hasil karya. Dan yang terakhir, metode yang digunakan dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut dan melakukan eksplorasi serta inovasi. Ciri selanjutnya metode yang baik yaitu metode yang digunakan harus dapat mendidik murid dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh ilmu pengetahuan melalui usaha pribadi. Selanjutnya, metode yang digunakan dapat meniadakan penyajian yang bersifat verbalitas dan menggantinya dengan pengalaman atau situasi yang nyata dan bertujuan. Yang selanjutnya, metode yang digunakan dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai serta sikap-sikap utama yang diharapkan dalam kebiasaan cara bekerja yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan metode pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan yang hendak dicapai, kemampuan guru, anak didik, situasi dan kondisi proses belajar mengajar di mana berlangsung, fasilitas yang tersedia, waktu yang tersedia, dan kebaikan dan kekurangan suatu metode. Selanjutnya, prinsip-prinsip penentuan metode dalam proses belajar mengajar. Yang pertama itu prinsip motivasi dan tujuan belajar. Yang kedua, prinsip kematangan dan perbedaan individual. Yang ketiga, prinsip penyediaan peluang dan pengalaman praktis. Yang keempat, integrasi pemahaman dan pengalaman serta prinsip pengembiraan. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran. Pendekatan dapat dikatakan sebagai pola atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses yang sifatnya masih sangat umum. Pendekatan pembelajaran juga merupakan langkah awal pembentukan suatu ide dalam memandang suatu masalah atau objek kajian yang akan menentukan arah pelaksanaan ide tersebut untuk menggambarkan perlakuan yang akan diterapkan terhadap masalah atau objek kajian yang akan ditangani. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Kamel. Selanjutnya itu akan disampaikan oleh Saudari Zulhidayati Putri. Padanya disilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu menurut Kellen dalam Abdullah mencatat bahwa terdapat dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru. Pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru yaitu pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan kegiatan belajar bersifat klasik. Dalam pendekatan ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung atau direct instruction, pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Yang kedua, pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa, yaitu pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek belajar dan kegiatan belajar bersifat modern. Pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa, manajemen dan pengelolaannya ditentukan oleh siswa sendiri. Pada pendekatan ini, siswa memiliki kesempatan yang terbuka untuk melakukan kreativitas dan mengembangkan potensi melalui aktivitas secara langsung yang sesuai dengan minat dan keinginannya, dengan menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inquiry serta strategi pembelajaran induktif.
Yang selanjutnya ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara yang dipilih oleh guru dalam proses pembelajaran yang dapat memberikan kemudahan dan fasilitas bagi siswa menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, strategi utama dan strategi pendukung. Strategi utama dipakai secara langsung dalam mencerna materi pembelajaran. Strategi pendukung dipakai untuk mengembangkan sikap belajar dan membantu pembelajaran dalam mengatasi masalah sebagai gangguan, kelelahan, frustasi, dan sebagainya. Yang kedua, ada strategi kognitif dan strategi metakognitif. Strategi kognitif dipakai untuk mengelola materi pembelajaran agar dapat diingat dalam jangka waktu yang lama. Strategi metakognitif adalah langkah yang dipakai untuk mempertimbangkan proses kognitif seperti monitoring diri sendiri dan penguatan diri sendiri. Yang ketiga ada strategi sintak dan strategi semantik. Strategi sintak adalah kata fungsi, awalan, akhiran, dan penggolongan kata. Strategi semantik adalah berhubungan dengan objek nyata, situasi, dan kejadian. Strategi pembelajaran berdasarkan klasifikasi diantaranya sebagai berikut, yaitu penekanan komponen dalam program pengajaran. Komponen program pengajaran antara lain yang berpusat pada pengajar, peserta didik, dan materi pengajar. Yang kedua ada kegiatan pengolahan pesan atau materi, yaitu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu strategi pembelajaran ekspositoris yang merupakan strategi berbentuk penguraian, baik berupa bahan tertulis maupun penjelasan secara verbal, dan strategi pembelajaran heuristik, yaitu sebuah strategi yang menyiasati agar aspek dari komponen pembentuk sistem instruksional mengarah kepada pengaktifan peserta didik untuk mencari dan menemukan fakta, prinsip, serta konsep yang mereka butuhkan. Yang ketiga ada pengolahan pesan atau materi. Dapat dibedakan menjadi 2, yaitu strategi pembelajaran dedukasi, yaitu pesan diolah mulai dari hal umum menjadi hal khusus, dan strategi pembelajaran induksi, yaitu pesan diolah mulai dari hal yang khusus menjadi hal yang umum. Yang keempat, ada cara memproses penemuan. Dapat dibedakan menjadi 2, yaitu strategi pembelajaran ekspositoris yang merupakan strategi berbentuk penguraian yang dapat berupa bahan tertulis atau penjelasan verbal, dan strategi penemuan atau discovery adalah proses yang mampu mengasimilasikan sebuah konsep atau prinsip. Hal yang harus diperhatikan agar strategi pembelajaran efektif. Yang pertama yaitu menetapkan spesifikasi dari kualifikasi perubahan perilaku, tujuan selalu dijadikan acuan dasar dalam merancang dan melaksanakan setiap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, memilih pendekatan pembelajaran, yaitu suatu cara pandang dalam menyampaikan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, memilih dan menetapkan metode, teknik, dan prosedur pembelajaran. Strategi pembelajaran mencakup yang pertama, komponen sistem yaitu guru atau dosen, siswa atau mahasiswa, baik dalam ikatan kelas, kelompok, maupun perorangan yang akan terlibat dalam kegiatan belajar mengajar yang telah disiapkan. Yang kedua, jadwal pelaksanaan, format dan lama kegiatan yang telah disiapkan. Yang ketiga, tugas belajar yang akan dipelajari dan telah diidentifikasi. Yang keempat, materi atau bahan ajar, alat pelajaran, dan alat bantu mengajar yang disiapkan dan diatur. Yang kelima, masukan dan karakteristik siswa yang telah diidentifikasi. Yang
Selanjutnya, bahan pengait yang telah direncanakan, metode dan teknik penyajian Oke. yang telah Mungkin gini ya, karena model strategi pendekatan itu kan sudah dijelaskan di kelompok sebelumnya, maka untuk hal itu mungkin kita tiadakan dulu ya, tampilnya, tapi langsung saja kepada model outdoor-nya tadi. Oke? Baik Bu, baiklah materi selanjutnya. Baiklah, saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Putri. Mungkin bisa langsung ke slide 30 yang akan dipaparkan 30 oleh slide, Saudari 30. Lisa Andri. Anda punya stok Saudari 30 Lisa, slide ya? Ampun, 30 slide. Bisa habis dong waktunya. Langsung aja lah. Dua kalimat aku ya kalau gitu. Ya, nggak apa-apa lah. Ya, langsung aja ke outdoor-nya lagi. Karena yang pertama sudah ini tadi ya. Yang menarik apanya? Apakah berupa video atau apa ya? Model pembelajaran outdoor. Ngapain aja siswanya contohnya. Lisa, mungkin apakah Lisa ada di dalam Zoom? Baik, saya bisa dapat lanjutkan. Konsep pembelajaran outdoor ini, konsepnya itu konsep proses belajar, konsep aktivitas luar kelas, konsep lingkungan, konsep penelitian, konsep eksperimen, dan konsep kekeluargaan. Tujuan pembelajaran outdoor itu yang pertama mengarahkan siswa untuk mengembangkan bakat dan kreativitas mereka dengan seluas-luasnya di alam terbuka. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar di luar kelas bertujuan menyediakan latar atau setting yang berarti bagi pembentukan sikap dan mental siswa. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran, apresiasi, dan pemahaman siswa terhadap lingkungan sekitarnya. Yang keempat, membantu mengembangkan segala potensi setiap siswa agar menjadi manusia sempurna, yakni memiliki perkembangan jiwa, raga, dan spirit yang sempurna. Yang kelima, memberikan konteks dalam proses pengenalan berkehidupan sosial dalam tatanan praktek kenyataan di lapangan. Langkah-langkah model pembelajaran outdoor, yang pertama yaitu guru mengajak siswa ke lokasi di luar kelas. Selanjutnya, guru mengajak siswa untuk berkumpul menurut kelompoknya. Guru memberi salam, lalu guru memberi motivasi, guru memberikan panduan belajar kepada masing-masing kelompok. Selanjutnya itu guru memberikan penjelasan cara kerja kelompok. Lalu selanjutnya masing-masing kelompok berpencar pada lokasi untuk melakukan pengamatan dan diberi waktu. Selanjutnya itu guru membimbing siswa selama pengamatan di lapangan. Selesai pengamatan, siswa disuruh berkumpul kembali untuk mendiskusikan hasil pengamatannya. Selanjutnya, guru memandu diskusi dan siswa diberi kesempatan mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing kelompok dan kelompok lain diberi waktu untuk menanggapi. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai RPP oleh Saudari Harnelisa.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai pembelajaran outdoor tentang perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada materi ekosistem di SMP Negeri 7 Muaro Jambi dengan alokasi waktu 4 kali 40 menit pada semester 2. Pada standar kompetensi yaitu siswa dapat memahami saling ketergantungan dalam ekosistem dan kompetensi dasarnya yaitu menentukan ekosistem dan saling hubungan antara komponen ekosistem. Selanjutnya, indikator pencapaiannya yaitu yang pertama mengidentifikasi komponen ekosistem di kebun sekolah, yang kedua mengklasifikasikan komponen ekosistem di kebun sekolah, yang ketiga mengidentifikasi sebuah rantai makanan yang ada di kebun sekolah, dan yang keempat mengidentifikasi satu buah jaring-jaring makanan di kebun sekolah. Materinya mengenai ekosistem, yaitu ekosistem merupakan sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan makhluk hidup terdiri atas dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Contoh komponen abiotik terdiri dari suhu, cahaya, air, kelembaban, udara, garam mineral, dan tanah. Komponen ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi sehingga mempengaruhi satu dengan yang lain. Selanjutnya, kemudian model atau pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan jelajah lingkungan sekitar dengan metode observasi dan diskusi. Media atau sumber belajarnya yaitu lingkungan sekitar SMP Negeri 7 Muaro Jambi. Kemudian, selanjutnya, pada pendahuluan, guru menyajikan masalah, kemudian bertanya tentang makhluk hidup yang dijumpai di lokasi rumahnya sendiri, kemudian siswa memperhatikan dengan cermat permasalahan yang dikemukakan oleh guru. Pada bagian inti, guru mengeksplorasi dan membimbing siswa untuk mengenal berbagai komponen ekosistem di lingkungan sekolah, kemudian organisasi siswa, yaitu guru membimbing siswa untuk melakukan eksplorasi di lingkungan sekitar sekolah. Yang ketiga, membimbing siswa untuk melakukan presentasi, yaitu memberikan bimbingan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas diskusi dan persiapan presentasi atau laporan hasil belajar di lingkungan. Yang keempat, yaitu diskusi, di mana guru membimbing siswa dalam diskusi kelas. Kemudian pada kegiatan inti, siswa dapat melakukan eksplorasi di lingkungan sekolah, melakukan eksplorasi dan diskusi jika ada permasalahan, kemudian berdiskusi dan persiapan untuk presentasi, dan yang terakhir, diskusi dan presentasi hasil observasi. Selanjutnya, pada bagian penutup, siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan hasil diskusi dan menindaklanjuti dengan tugas mengamati di lingkungan sekitar rumah. Kemudian yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Pada bagian evaluasi, asesmen, kinerja performance assessment dalam bentuk yang pertama yaitu individual performance assessment, berupa kinerja ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama diskusi. Kemudian team performance assessment yaitu berupa LKS dan presentasi dengan menggunakan lembar penilaian yang sudah direncanakan. Selanjutnya, terima kasih. Demikianlah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin selanjutnya penampilan video pada operator. Suaranya? Suaranya belum ada.
bersamamu, ayo. Alvan, Mar. Genji, bagaimana bersama Genji? Lihat sini. Melompat kalau merenung. Pia? Ainun? Rifki? Akbar? Isan? Lihat sini. Lihat sini baru. Imam? Lihat sini baru senang. Bagaimana? Saril? Wahyu kecil. Besar, bagaimana bersama? Wahyu besar. Lihat sini, merenung. Lihat merenung, mana merenungnya? Mau bilang apa? Merenung. Bilang, hidup tangan. Hidup tangan. Yakin. Jangan hidup itu makhluk hidup. Tadinya tumbuhan, hewan. Gerang atau semacam siput. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, Bu. Ini selanjutnya tanya jawab kami kembalikan ke Ibu ya, Bu. Oke. Dikembalikan ke Ibu ya? Ya. Ini tanya jawab dulu atau langsung? Oke, silakan tanya jawab. Supaya nanti bisa Ibu ulas. Baiklah, Bu. Baiklah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mungkin kepada teman-teman ada yang ingin bertanya baik ke kelompok dari reguler A maupun dari reguler C, disilahkan. Ini kelompok berapa ya reguler A? Kelompok 3, Bu. Silakan. Pada teman-teman yang ingin bertanya disilahkan. Mungkin dari reguler A maupun dari reguler C. Silakan. Atau sudah terkesima tadi dengan tampilan kelompok C dan kelompok A tadi, ya, outdoor dan TJBL tadi, sehingga nggak tahu apa yang ditanyakan. Atau perutnya udah lapar, energi otaknya udah kurang, ya. Silakan bertanya. Masih banyak hal yang
perlu kita tanyakan. Oke, silakan. Baiklah. Kepada Isma disilakan. Baik, terima kasih Perni. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 3 dari reguler A mengenai pembelajaran outdoor. Semisal nih kita melakukan metode pembelajaran outdoor, sudah kita susun RPP-nya sedemikian rupa, tetapi kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan apa yang telah kita susun. Misalnya siswa malah perhatiannya lebih ke yang lain, kemudian siswa kemudian tidak fokus dengan pembelajaran apa yang akan kita sampaikan. Kira-kira menurut kelompok 3 itu solusinya seperti apa? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Isma. Pada teman-teman, mungkin pada kelompok 3 ataupun kelompok dari reguler C ada yang ingin mencoba menjawab, boleh dipersilahkan. Silakan. Nah, ini sering kita ketemu nih ya. Kalau kita bawa anak-anak outdoor itu pasti banyak mencela-mencelinya. Artinya kemana-mana bermain-main. Nah, bagaimana cara menghindari ini supaya dia bisa fokus untuk belajar sesuai dengan koridor pembelajaran yang kita berikan. Silakan. Anda mana yang suka ya? Kalau Ibu tanya secara hati nurani, jujur, mana suka pembelajaran yang outdoor dengan atau indoor? Outdoor, Bu. Mana yang suka? Apa? Outdoor, Bu. Outdoor. Masa-masa saat ini, apalagi sudah terkungkung begitu lama, itu Anda pasti mendambakan outdoor. Apa yang menjadi daya tarik untuk outdoor? Bisa sambil bermain. Kenapa Anda suka outdoor? Melihat alam sekitar, Bu. Melihat alam sekitar. Terus apa lagi? Apa yang dia langsung dapat dilihat gitu, Bu. Tidak membayangkan lagi gitu. Oh, langsung mengamati keadaan aslinya gitu ya. Benda aslinya langsung real ya, nyata. Terus apa lagi? Menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna, Bu. Oh, lebih bermakna. Oke. Jadi bertema alam, kemudian siswanya bisa melihat keadaan sebenarnya, realitas sebenarnya. Ya, kalau selama ini misalnya harimau hanya berupa gambar, sekarang dia aslinya ketemu harimau sebenarnya, misalnya. Kan misalnya outdoornya di kebun binatang ya, kan nampak asli harimaunya itu misalnya. Ya. Kemudian menimbulkan pembelajaran yang bermakna. Oke, terus apa lagi? Apa lagi? Apa lagi dengan kegiatan outdoor? Anda tadi kan mendambakan outdoor pembelajarannya. Nah, anak didik juga begitu, dia senang dengan outdoor. Ya, kenapa selama ini jenuh di kelas? Maka ketika dibawa keluar membawa suasana yang baru, dia senang belajar outdoor. Ya. Kemudian yang kedua, apa lagi? Ini, Bu. Sambil belajar mereka juga mendapatkan hal-hal refreshing gitu, Bu, sehingga pembelajaran juga tidak lagi monoton dan mungkin bisa lebih efektif jika di materi-materi lingkungan ini, Bu. Oke. Pembelajarannya tidak membosankan ya, karena selama ini di kelas melulu.
sekarang dibawa keluar, jadi menimbulkan suasana baru. Jadi anak-anak itu menjadi senang. Sama dengan Anda sekarang ini. Ketika Ibu tanya, mana yang Anda sukai, outdoor dan indoor? Nah, Anda menyukai outdoor. Demikian juga kalau kita tanya kepada anak didik kita di sekolah, pasti menyukai outdoor. Ya, karena apa? Outdoor itu kita langsung melihat keadaan sebenarnya dan melihat alam sebenarnya, keadaan alam. Jadi kalau untuk pembelajaran outdoor itu lebih cocok tema-tema yang berkaitan dengan alam, topik-topik yang berkaitan dengan alam, lingkungan, ya apakah tumbuhan atau hewan dan sebagainya. Ya, jadi temanya itu adalah atau pokok bahasan atau materinya itu yang terkait dengan alam. Coba kalau misalnya tema tentang struktur materi genetik, bisa nggak dibawa ke alam? Bisa nggak? Nah, ya apa itu DNA, apa RNA, bisa nggak dibawa ke alam? Artinya apa? Disesuaikan dengan tema atau topik yang dibahas atau materi yang dibahas. Ya, pembelajaran ke alam ini, outdoor ini tidak akan efektif kalau tidak sesuai dengan topiknya. Ya, nah demikian untuk yang lain-lain. Jadi banyak faktor yang kita perhatikan dalam memilih sebuah model. Ya, pertama topiknya. Ya, nah itu yang kedua apa lagi? Kita mau melihatkan, kita sedang mempelajari ekosistem laut misalnya. Kita sedang mempelajari ekosistem, agroekosistem. Artinya misalnya pertanian dan lain sebagainya. Tapi anak didik itu berada di lingkungan perkotaan misalnya. Ya, tentu lingkungan itu tidak cocok untuk dia. Ya, kecuali kalau kita bawa ke alam misalnya dalam bentuk karya wisata. Jadi metode karya wisata. Ya, jadi yang berikutnya sesuaikan dengan keadaan lingkungannya. Apa materi yang cocok untuk dibahas secara outdoor? Ya, nah kemudian apa lagi? Nah, dia lebih bisa mengembangkan kreativitas. Kreativitas pokoknya kalau segala sesuatu yang menyenangkan siswa, apapun bisa kita masuki, apapun bisa kita ajarkan. Ya, itu tiangnya. Jadi kalau kita memilih mode pembelajaran, bikin siswa atau peserta didik itu senang terlebih dahulu. Itu kata kuncinya. Ya. Kalau sudah senang dengan mode pembelajaran yang kita sodorkan, maka apapun bisa kita masukkan. Hari ini mencapai tujuan ini, tujuan pembelajaran itu, A, B, C, dan lain sebagainya. Sama dengan makanan. Ya. Kalau orang itu kita sodorkan dengan makanan yang enak, pasti mau disuruh ngapain ya. Itu enggak? Tapi kalau misalnya makanan yang enggak enak atau apa, disuruh itu pasti dia ngotot menggerutu atau apalah begitu. Jadi buat orang itu senang. Ini psikologi massa ya. Kalau membuat orang itu bisa terpengaruh dengan kita, menyukai kita, buat dia senang terlebih dulu. Sama dengan Anda. Ya, kalau ada misalnya Anda berteman dengan seseorang yang menyenangkan, pasti apapun bisa Anda lakukan demi dia. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi, pembelajaran outdoor adalah pembelajaran yang menyenangkan. Ya, pembelajaran outdoor biasanya dikaitkan dengan tema-tema alam, dengan topik-topik yang berkaitan dengan alam dan lingkungan. Jadi, kalau seandainya ada di dalam materi pembelajaran itu terkait dengan alam, apakah hewan, tumbuhan, apakah aneka-ragaman, ekosistem, ekosistem alami dan lain sebagainya, apalagi yang pokoknya yang berkaitan dengan alam, silakan anak-anak itu dibawa outdoor. Nah, ini rambu-rambunya. Ya, silakan dibawa outdoor. Ya, tuh. Pembelajaran outdoor menyenangkan. Tetapi hati-hati dalam pembelajaran outdoor ini. Kenapa? Karena rawan tidak tercapai tujuan pembelajaran ketika guru tidak bisa memanajemen pembelajarannya dengan baik. Rawan. Misalnya,
Ketika anak didik itu dihadapkan kepada hal-hal yang baru, dia cenderung ingin bermain, ingin berada dalam kegiatan yang di luar koridor pembelajaran kita. Nah, itu sangat besar sekali potensinya, peluangnya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Nanti akan habis energi, habis waktu untuk itu. Jam pelajarannya banyak terpakai, kemudian tujuan pembelajarannya tidak tercapai. Rugi dong kita sebagai seorang guru. Bagaimana caranya? Oleh sebab itu, bekali anak didik kita dengan perangkat pembelajaran. Apa contohnya? LKS. Ya, LKS. Dalam waktu sekian-sekian, Anda bisa mengamati komponen abiotik dan biotik yang ada di ekosistem sawah. Nanti 15 menit, 1 jam kita beri waktu, misalnya, setelah itu kita masuk ke kelas kumpul, berdiskusi. Tidak akan ada lagi yang akan main-main. Kita berikan perangkat LKS-nya, kita apakan apa yang harus diamatinya. Buat dalam bentuk tabel pengamatan. Komponen biotik yang ditemukan di ekosistem sawah adalah 1, 2, 3, 4, bla bla. Ya. Sehingga anak itu tidak akan bermain. Tujuan pembelajaran kita tercapai. Jadi hati-hati kalau pembelajaran outdoor ini tidak dilengkapi dengan LKS. Dengan perangkat pembelajaran yang lain. Nah, dalam hal ini LKS. Kalau Anda tidak membekali itu, maka nonsen tujuan pembelajaran akan terpenuhi. Ya, mereka akan cenderung bermain-main. Nah, jadi kata kuncinya setting waktu, penggunaan LKS, itu saja. Ya, apalagi kalau misalnya sebelum pelapangan anak didik itu kita sudah kasih rambu-rambu. Anak-anakku sekalian misalnya ya. Hari ini kita pembelajaran outdoor, kita akan mengamati semua komponen abiotik dan biotik yang ada di ekosistem sawah ini. Kamu diberi waktu paling lama 1 jam. Catat semua komponen-komponen abiotik dan biotik yang Anda temukan di lembaran jawaban. 1 jam berikutnya kita akan diskusi di kelas. Ya, mungkin apakah di absen, kita tidak akan memfasilitasi yang mungkin dikasih warning dan lain sebagainya. Mungkin siapa yang terlambat tidak boleh masuk gitu ya. Nah, sehingga anak-anak itu bisa disiplin dengan tugas-tugas yang kita berikan. Ya, tapi kalau misalnya berhahaha saja di luar percuma, habis waktu, habis energi, anak-anak senang, ya senang, ya tapi pembelajaran kita jadi tujuannya tidak tercapai. Nah, gitu ya, kalau untuk yang pembelajaran outdoor. Nah, jadi ketika Anda ketemu, ini tugas siapa nih yang kampus mengajar, kalau ketemu tema-tema lingkungan, silakan dibawa anak-anak itu belajar outdoor. Ketika outdoor, kedekatan antara guru dengan siswa akan lebih terjalin. Siapa nih yang kampus mengajar di sini? Berapa orang? Ada nggak? Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Ada. Nah, jadi lakukan hal yang demikian. Ya, apalagi Anda misalnya di satu sekolah ada beberapa orang, silakan dikemas begitu sehingga kedekatan anak didik kita dengan kita akan lebih terjalin. Nah, dari sana kita akan bisa tahu, ya, kita bisa mengembangkan apakah kreativitasnya, apakah kemampuan komunikasinya, kemampuan bekerja samanya. Misalnya kita bentuk nih kelompok A mengamati ekosistem sawah yang ada di plot situ ya. Yang kelompok B di sini, kelompok C di sana, kelompok D di sini. Ya. Nah, sehingga mereka harus bisa bekerja sama dan berkomunikasi. Habis ini kita akan presentasikan di dalam kelas. Gunakanlah HP, kalau misalnya boleh bawa HP, untuk memfoto organisme-organisme atau komponen biotik ataupun abiotik yang Anda temukan. Ya, nah, begitu. Nanti di kelas baru kita latih apa misalnya temukan komponen biotik, buat foto, kemudian gambar, kemudian tempel.
Kemudian jadi misalnya ketemu semut, buat gambar semut, di print misalnya kalau dalam Ibu pernah melakukan penelitian untuk apa? Untuk S3 Ibu dulu, jadi pembelajaran outdoor untuk model experiential learning-nya. Nah, anak-anak didik itu foto ya apa hewan-hewan yang ditemukan, kemudian dibuat gambarnya, kemudian disusun apa aja komponen abiotik, apa aja komponen biotik. Kemudian buat rantai makanannya. Nah, tempel. Jadi mereka mengurutkan rantai makanannya dari semut siapa rantai makanan berikutnya. Nah, jadi panjang hubungan rantai makanan itu. Nah, ini sudah level berpikir yang agak lebih tinggi. Ya, kalau misalnya hewan ini diangkat punah misalnya, apa yang terjadi? Siapa yang mati terlebih dulu? Nah, jadi kita lebih bisa mengembangkan critical thinking-nya. Ya. Nah, jadi banyak yang bisa kita kembangkan. Oleh sebab itu, outdoor bisa melatih kreativitas siswanya, kemudian kemampuan berpikir kritisnya. Bu, kalau begini bagaimana, Bu? Berpikir kritis dilatih dengan pertanyaan-pertanyaan apa? Mengapa? Bagaimana? Apa yang terjadi? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita untuk berpikir kritis. Bukan lagi kita, apa yang dimaksud, apa ini, apa itu, bukan itu levelnya lagi. Tapi bagaimana, mengapa kalau begini, apa yang terjadi bila, ya, nah, jadi sudah kognitif yang tinggi, nggak sintesis, analisis, prediksi, ya. Nah itu yang kita harapkan dari anak didik kita. Oke, jadi ya hati-hati dengan pembelajaran outdoor ini, dia bisa membawa pengaruh yang positif bagi seorang guru, bisa merugikan bagi seorang guru. Kalau guru tidak pandai mengemas dan memanajemen pembelajaran. Ya, karena akibatnya kalau tidak pandai memanajemen pembelajaran, dia akan habis waktu, habis energi, tujuan pembelajaran tidak tercapai. Oke. Ya, jadi kemudian sesuaikan dengan materinya. Kalau materi-materi yang sifatnya lingkungan atau alam, silakan dibawa anak didik itu ke dalam ke outdoor. Akan sangat-sangat bagus sekali. Ya. Nah, untuk di desa-desa akan sangat bagus sekali. Kecuali kalau untuk kota misalnya harus ada pula transportnya, harus ada apa. Nah, itu akan riskan. Nah, outdoor itu bisa aja di lingkungan sekitar sekolah. Itu sudah memadai. Kalau ada kebun-kebun sekolah, dia akan mengamati itu mana yang komponen abiotik. Kan ada tuh semut, nanti ada cacing, ada hewan. Kalau misalnya untuk sebuah ekosistem. Tapi kalau dia berbicara tentang laut, kemudian di halaman sekolah kan nggak nyambung. Lautnya nggak ada di halaman sekolah, ya. Kecuali kalau sekolahnya di laut, di tepi laut, sekolahnya, lokasi sekolahnya. Nah, jadi sesuaikanlah dengan tema dan lingkungannya. Kemudian untuk pembelajaran PJBL tadi, kalau PBJL pembelajaran berbasis proyek, ada proyek yang dibuat. Nah, yang paling menguntungkan sekali yang terasah di sini adalah kemampuan kreativitasnya. Jadi dia mulai mendesain proyek, merancang proyek berdasarkan permasalahan yang diamatinya, kreativitasnya akan lahir. Ya, apa solusi dari permasalahan tadi? Nah, apakan aja Anda pembelajaran IPL ya, kan Ibu merancang pembelajaran berbasis proyek. Nah, ingat aja step-step itu mulai dari merancangnya, merencanakan proyeknya apa, kemudian melaksanakan proyek tadi, kemudian mempresentasikannya proyek tersebut, kemudian mengevaluasinya. Apakah proyek ini bagus atau tidak? Ya. Nah, ini untuk keadaan seperti ini disesuaikan lagi dengan materi. Ya. Nggak mungkin, jadi disesuaikan dengan materinya, sama seperti dengan pembelajaran outdoor. Jadi salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah dalam milih model adalah apa materi pembelajaran.
itu kemudian apa tujuan pembelajarannya. Ya. Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan. Karena apa? Semua, kata Ibu tadi, semua kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Apakah kita menggunakan metodenya apa, modalnya apa, pendekatannya apa, itu semua diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kalau seandainya tujuan pembelajarannya tidak tercapai, berarti pembelajarannya gagal. Berarti apa? Model yang kita gunakan gagal. Pendekatan yang kita gunakan gagal. Semua gagal. Dari mana kita tahu itu gagal? Ya, dilihat dari, misalnya tujuan pembelajaran kan ada itu ya. Ada terbagi 3, itu ada afektif, kognitif, psikomotor. Ya, kalau banyak siswanya itu gagal dari segi kognitif, hasil belajarnya rendah, pemahamannya rendah, itu bukti menandakan Anda gagal sebagai seorang guru. Ya, hati-hati, cepat ditindaklanjuti. Kalau tidak terpenuhi harapan-harapan Anda sebagai seorang guru, ya, tujuan pembelajarannya tidak tercapai, berarti pembelajaran Anda gagal. Nah, itu buang energi, buang waktu. Sebab itu Anda harus bisa mendesain, menentukan model pembelajaran yang dipakai, pendekatan yang digunakan, materi yang digunakan, kemudian metode yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, oke, mungkin begitu untuk pemilihan model ya, PJBL ataupun outdoor tadi. Oke, gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ini kita sampai jam berapa ya? Kita sampai jam berapa ya? Sampai 14.40, Bu. Salah. 14.40 Bu, kalau tidak salah. 14.40 udah. Kalau tidak salah tentu benar meetingnya ya. Kalau tidak salah tentu benar ya. Jadi ada yang ditanyakan? Anda ini, Ibu senang Anda menjadi guru. Menjadi guru itu tugas mulia itu ya. Jadi setiap hari kita menabung-nabung pahala. Karena kita bagaimana siswa kita mengerti, bagaimana tahu, bagaimana cerdas, bagaimana berbudi pekerti, berkarakter. Ya, pendidikan moral dan pendidikan apa secara pengetahuan kita latih itu. Ya. Nah, jadi tujuan Anda boleh, sebab itu guru adalah tugas yang mulia. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nah, itu enggak geleng-geleng kepala, hapus geleng-geleng kepala. Enggak ada lagi? Sudah Bu, waktu udah habis. Yola juga, waktu udah habis Bu. Saya mau masak Bu. Saya mau lihat apa pasar beduk. Ya. Ya. Kamelia ada yang ditanyakan? Jihan ada yang ditanyakan? Apa varian makanan yang dibuat hari ini? Promosikanlah supaya teman-temannya bisa ini. Ya. Harus ada inovasinya ya. Semua itu harus ada unsur inovasinya. Yang lain ada? Ada yang ditanyakan? Absen sudah diisi semuanya? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi jangan sampai nanti, Bu, Ibu, saya telah lupa absen, Bu, ini, kan ya rugi Anda. Jadi Ibu ingatkan. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin waktu untuk kuliah apa namanya, bulan puasa ini kan lebih direduksi waktunya dan sudah lewat. Ibu akhiri perkuliahan model hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, selamat beribadah puasa. Nanti selamat berbuka puasa. Jam 6 ya, jangan sekarang ya. Jam berbuka puasa nanti. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bu. Oke.